Praga Bible Center, Arnoldus Jansen, SPD dan SSPS, kita saksikan. Marilah kita berdiri dan mengarahkan pandangan ke belakang untuk mengarahkan sabda Tuhan dengan diiringi lagu dan tarian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang saya kasih Pater Provinsial dan Suster Provinsial beserta seluruh staf, yang sangat saya cintai putra putri Santo Arnoldus Jansen, yang saya hormati Romo Vicen, umat beriman, saudara dan saudari sekalian yang saya cintai dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam momentum yang sangat berahmat pada hari ini. Secara khusus, kita rayakan pada hari ini Santo Arnoldus Jansen, pendiri dari 3 kongregasi religius misioner, yakni Serikat Sabda Allah, Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus, dan para suster Abdi Roh Kudus Penyembah Abadi. Oleh seluruh anggota SSPS, SVD, dan SSPS AP, Santo Arnoldus Jansen dihormati sebagai pertama, Pater, kedua, Dux, dan ketiga, Fundator. 3 kata ini tertulis di atas makam Santo Arnoldus di stijl Belanda yang berarti beliau adalah Bapa, beliau adalah pemimpin, dan beliau adalah pendiri.
Agar kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya mau menggambarkan sedikit data-data penting Santo Arnoldus Jansen. Nanti bila saya keliru, Pater Provinsial tolong koreksi ya. Arnoldus Jansen lahir di Gogh, Jerman, 5 November 1837. Semua tahu. Anak kedua dari 10 bersaudara dari pasangan ayah Gradus Jansen dan ibu Katarina Belesen. Keluarga Jansen adalah keluarga yang saleh, itu saya baca. Orang tua terapkan kedisiplin rohani yang tinggi di dalam keluarga. Selain mencintai ekaristi harian, orang tua Jansen tekankan hidup devosional yang sungguh-sungguh dan tangguh. Misalnya, devosi kepada hati amat kudus Tuhan, hormat dan sembah bakti kepada Allah Roh Kudus, devosi yang kokoh kepada para kudus, terutama Bunda Maria, juga devosi kepada para malaikat, terutama malaikat agung. Dan para anggota SPD pasti tahu, saat Santo Arnoldus ketika masih hidup, ada 3 rumah awal yang berpelindungkan pada tiga malaikat agung itu. Santo Michael di Steyl, Belanda, Santo Gabriel di Vienna, Austria, dan San Rafael di Roma. Dan menurut yang saya tahu, rumah yang di Roma ini, San Rafael ini, adalah salah satu tempat favoritnya Pater Provinsial ini. Juga Pater Sebas, Pater Yosef, dan semua saja yang pernah mengemban studi di Roma. Kenapa? Karena rumah ini juga dipakai untuk masak-masak ala Indonesia. Saya tahun 2012, saya nginap di Generalat. Pater Markus DKK menjemput saya dan menjamu saya makan malam di rumah ini. Karena itu saya ingat baik. Dan dulu Pater Sebas juga menjadi kecintaannya tempat ini. Dan salah satu kebiasaan unggul keluarga Gerard Jansen adalah kecintaan pada sabda Allah. Dan menarik, kutipan favorit Bapak Gerard Jansen yang selalu diperdengarkan pada anaknya adalah prolog Injil Yohanes yang kita dengar hari ini. Pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, betapa kesalehan orang tua sungguh berpengaruh pada anak-anak. Selain Arnoldus, ada 2 saudaranya yang juga masuk biara. Satu bernama Johannes Jansen, menjadi imam SPD bergabung dengan sang kakak. Dan William Jansen, yang menjadi seorang bruder OFM Kapusin, yang berubah nama menjadi Bruder Juniperus. Harap saja Pater David tahu. Arnoldus masuk sekolah tahun 1885 dan menjadi siswa unggulan di bidang matematika dan ilmu pasti. Dan ia tamat dengan hak mengajar. Karena ia punya niat kuat untuk menjadi imam, Arnoldus lanjutkan studi teologi di Münster. Hingga akhirnya Arnoldus ditabiskan menjadi imam pada tanggal 15 Agustus 1861. Para frater novis belajar ini ya. Sebagai seorang imam projo, ia sekian tekun pada tugas-tugas pengajarannya dan karya pelayanan doa. Di tahun 1867, Arnoldus malah diangkat menjadi direktur kerasulan doa untuk Jerman dan Austria. Sejarah pun merubah haluan hidup Arnoldus. Perkenalannya dengan sekian banyak orang dan info-info tanah misi, akhirnya dia mengundurkan diri dari tugas kerasulan doa dan mencintai karya misi.
Saya tidak bermaksud kisahkan secara detail bagaimana perjuangan atau katakan keberanian Arnoldus Jansen dalam situasi politik yang sekian sulit, penuh tantangan dan juga hadangan, bahkan dari barisan orang yang mengkritiknya habis-habisan. Tapi Arnoldus akhirnya berhasil mendirikan Serikat Sabda Allah pada tahun 1875, Suster-Suster SSPS pada tahun 1889, dan SSPSAP pada tahun 1896. Serikat Sabda Allah mendapat pengesahannya dari tahta suci dari Paus Leo ke-16 pada tahun 1878. Dan para SVD pasti tahu bahwa di tahun 1879 Arnoldus mengutus 2 misionaris sulung dari tanah misi Steyl menuju negeri jiran Cina, yaitu Pater Joseph Reinhard Metz dan Pater Johannes Battista Ansel. Santo Arnoldus wafat pada 15 Januari 1909. Pada hari Minggu Misi 19 Oktober 1975, Paus Paulus ke-6 secara resmi memberi gelar Beato pada Arnoldus Jansen dan Joseph Reinhard Metz. Dan kemudian keduanya dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 5 Oktober 2003. Sekarang baru saya paham mengapa radio SVD itu diberi nama Lumen 2003 demi mengenang tahun kanonisasi Santo Arnoldus Jansen dan Santo Joseph Reinhard Metz pada tahun 2003. Apakah radio ini masih ada? Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang patut kita simak dari kisah singkat Santo Arnoldus Jansen ini yang menjadi pengetahuan umum dari saudara-saudara? Apa yang bisa kita simak? Mari kita yakini bahwa landasan hidup Arnoldus Jansen, landasan hidup rohani yang dialami oleh keluarga, membentuknya menjadi sosok pribadi yang religius, misioner, serta tangguh dalam bersikap. Dan saya kira yang terutama dari semuanya adalah bagaimana Santo Arnoldus Jansen pasrah pada kehendak Allah. Nilai ultim pasrah pada kehendak Allah. Demikian pun visi religius dan misionernya amat sangat dalam, yakni membawa pesan-pesan sabda Allah dalam semangat aplikasi Roh Kudus. Dan spirit perayaan kita hari ini dibingkai dalam tema di hadapan terang sabda dan Roh pemberi karunia. Nah, dalam dunia yang diselubungi oleh aneka situasi suram, bahkan gelap, dikisahkan peristiwa-peristiwa terang. Ini tugas. Dan kita semua tahu bahwa terminologia terang adalah terminologia yang sangat biblis. Dalam kisah penciptaan, Allah berseru, "Jadilah terang." Di padang gurun, Yahweh menyertai umat Israel dalam tiang awan untuk menyinari dan menuntun umat Israel. Kedatangan Mesias terjanji diserukan oleh Nabi Yesaya sebagai terang. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Hidup yang terserap dalam firman adalah hidup dalam kedahsyatan terang. Firman itulah terang yang mencahayai jalan-jalan hidup manusia sebagaimana dilukiskan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin Pater Peter II mengambil ini sebagai moto Imam Matreya. Mudah-mudahan. Imperasi kemuritan dalam Yesus baginya sungguh-sungguh jelas. Sabdanya, "Kamulah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Menjadi murid berarti siap selalu untuk membawa firman, dan di dalam firman selalu ada kekuatan dasar dari terang itu. Sungguh indah, sungguh inspiratif apa yang dilukiskan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Dan ujung dari kisah membawa kabar baik, membawa firman itu adalah, seturut Nabi Yesaya tadi, alam atau suasana penuh sorak-sorai atau sukacita. Terang itu selalu berlabuh pada alam yang penuh sorak-sorai. Maka ingatlah, buah dari kehadiran pewarta-pewarta sabda adalah terang yang membawa kegembiraan. Setiap orang yang membawakan sabda, dia akan membawa kegembiraan. Pater Sekretaris Misi SPD Ruten, Pater Vitalis pasti lebih paham tentang ini. Akan tetapi kita mesti buat suatu pertanyaan serius. Bagaimanakah firman itu atau kisah mewartakan firman itu selalu mencahayai atau selalu membawa terang kepada sesama dan kepada dunia? Bagaimana caranya? Kita pasti tak sekedar hanya membuat refleksi biblis harian, sekian semangat dengan siraman rohani yang bertubi-tubi. Itu baik, tapi tidak cukup. Terang mesti menjadi satu kekuatan dasar yang membuat terang itu tetap bersinar dan bercahaya. Segenap saudaraku, para sahabat Sang Firman yang dikasihi dalam semangat Roh Kudus. Ini sedikit sharing saya. Ya, Pater Kris tahu. Pada hari Natal baru-baru ini, saya berkenan misa Hari Raya Natal bersama umat paroki Karedong. Ada beberapa hal menarik yang saya perhatikan di Karedong. Selain di pendoponya ada gambar besar Santo Arnoldus Jansen dan Santo Joseph Freinametz. Di dalam gereja ada satu hal yang menarik buat saya. Yang membuat saya tertarik itu adalah mimbar sabdanya. Tempat firman dibacakan dan dikhotbahkan, terdapat logo SPD. Dan persis di bawah logo itu ada desain bara-bara api yang bernyala. Tentu sederhana memang ya. Melihat sepintas kilas sangat sederhana. Tapi bagi saya luar biasa. Tetapi menurut saya, logo dan simbol-simbol ini punya makna yang amat dalam. Santo Arnoldus Jansen menghendaki para anggota SPD, menghendaki agar segenap anggota SSPS dan SSPSAP, menghendaki agar rekan-rekan dialog, segenap keluarga Katolik, terutama umat Katolik di Kuskupan ini, untuk mengakarkan hidup pada sabda. Berusaha terus untuk menjadi pencinta, sahabat, dan terutama menjadi penyaksi-penyaksi sabda. Bara-bara api itu adalah simbol dari terang, dari kehangatan, dari semangat, dari karunia-karunia Roh Kudus. Karenanya, memberitakan sabda Allah dalam semangat Santo Arnoldus Jansen akan selalu mesti berawal dan berakar di dalam kedalaman kasih Allah Roh Kudus. Sebaliknya, jika mewartakan sabda tanpa keintiman di dalam kasih Allah Roh Kudus,
akan menjadi satu godaan besar untuk mewartakan diri sendiri dan demi diri sendiri. Para kekasih Sang Sabda yang diteguhkan Roh yang saya kasihi, pada kesempatan perayaan hari ini, sebentar akan ada momentum, sudah tadi, launching Bible Center Arnoldus SPD dan SSPS Ruteng. Saya yakin inilah satu kesadaran yang dalam untuk kembali menyadari dan merancang lifestyle pribadi, merancang lifestyle komunitas, tempat di mana para anggota diutus untuk menggerakkan umat Allah, terutama dalam keuskupan Ruteng ini, untuk masuk dalam satu visi bersama yang bernafaskan kitab suci. Saya tertarik dengan visi yang digagas oleh para pimpinan SPD dan SSPS Ruteng yang diberikan kepada saya kemarin. Visi misinya ialah kitab suci menjadi santapan jiwa bagi segenap putra-putri Arnoldus dan umat Allah, serta memberi inspirasi daya bagi setiap anggota dalam mewujudkan karya pelayanan yang integral kontekstual sesuai amanat konstitusi. Visi ini terasa jelas dan terang, dan kami yakin akan menjadi nyata di dalam terapan misi dan komitmen-komitmen. Karena itu, ada dua hal praktis yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pemberitaan tentang sabda Allah bukanlah tentang kata-kata yang indah. Saya sudah mengikuti YouTube yang sudah dibuat oleh para suster. Tidak terletak hanya pada kata-kata yang indah, ataupun pada nasihat-nasihat saleh yang kita wartakan, ataupun penjelasan-penjelasan kitab suci yang meyakinkan. Semua itu perlu. Sekali lagi, semua itu perlu. Pemberitaan tentang firman lebih dari itu adalah satu dinamika kesaksian hidup bersama. Memberitakan tentang firman berarti memberitakan tentang perintah kasih. Tanpa saling mengasihi sebagai saudara secara nyata dengan tulus adalah sebuah kesia-siaan. Kita ingat akan kata-kata Tuhan sendiri. Demikianlah orang akan mengakui bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Salah satu tuntutan bagi kita adalah bahwa pemberitaan yang paling utama adalah cara hidup kita sendiri. Itulah yang diyakini oleh Santo Thomas Aquino. Pemberitaan yang paling kokoh adalah cara hidup kita sendiri. Poin yang kedua, hal yang praktis. Bila diamati sepintas, generasi-generasi belakangan ini sudah ketiadaan dan kehilangan narasi Alkitabiah. Kisah tentang penciptaan mungkin mereka tidak tahu, dan mungkin mereka tidak mengenalnya. Kisah Kain dan Habel, atau bagaimana kisah Menara Babel, Batranu, Laut Merah dan bangsa Israel, dan lain-lain. Mungkin mereka tidak punya narasi tentang kisah-kisah biblis ini. Namun, bila berbicara tentang nama-nama artis, berbicara tentang nama pemain sepak bola, berbicara tentang judul-judul film India dan drama Korea, mereka hafal mati punya. Atau mungkin sejak dalam kandungan ibu mereka sudah kenal drama Korea dan film India. Semoga Bible Center Arnoldus ini bisa menjadi penggerak untuk hal-hal praksis ini. Cerita-cerita biblis tentang cara yang simpatik akan membawa kekaguman dan kecintaan pada kitab suci,
dan kecintaan akan kitab suci pasti akan menebalkan nilai-nilai hidup kita. Tentu saya yakin ada kiat-kiat unggulan dari Bible Center ini agar kitab suci mungkin dan semakin diakrabi dan terutama dihayati dalam hidup, terutama dalam kehidupan umat dalam keuskupan Ruteng ini. Syukur dan terima kasih untuk niat mulia ini. Pada Pakat Provinsial, pada Suster Provinsial, dan segenap putra-putri Arnoldus Jansen, syukur untuk inisiatif yang agung dan mulia ini. Saya akhiri renungan panjang ini dengan sebuah cerita percakapan suami istri dalam bingkai narasi kitab suci. Istri makan nasi goreng lezat dengan porsi lumayan banyak di hadapan suami. Keduanya tak akur selama beberapa hari karena ada salah besar yang dibuat sang suami. Suami menelan air ludah, cuma memandang nasi goreng di piring istrinya. Sadar akan hal ini, sang istri berujar, "Jangan mengingini milik sesamamu." Dia kutip dari kitab Keluaran bab 20 ayat 17. Tetapi suami tetap ingat akan perkataan, "Mintalah, maka kamu akan diberi." Dari Matius bab 7 ayat 7. Maka ia pun berdoa di hadapan istri, "Tuhan, berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami." Diambil dari Matius bab 6 ayat 11. Sang istri sekian terharu akan doa suaminya, terlebih tentang kesalahan serius yang disadari oleh suaminya. Lalu dengan tenang, sang istri membagi nasi goreng untuk suaminya seraya berkata, "Ambil dan makanlah." Diambil dari Matius bab 26 ayat 26. Tetapi istri masih tambahkan kalimat, "Ingatlah." Ini ada tambahan. "Ingatlah, barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan." Dia ambil dari 2 Tesalonika bab 3 ayat 10. Sang suami lalu membalas, "Kami para suami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang bekerja hanya menurut kehendak para istri." Diambil dari Lukas bab 17 ayat 10. Mendengar kata-kata sang suami, istrinya lanjutkan dan ingatkan, "Bapak, ingatlah, di luar aku istrimu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Diambil dari Yohanes bab 15 ayat 5. Akhirnya sang istri maafkan semua kesalahan suaminya dengan nasihat pamungkas, "Ingatlah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dari Yohanes bab 8 ayat 11. Keasikan bercakap-cakap, bernarasi sesuai dengan kitab suci, asik berkomunikasi. Ternyata nasi goreng sudah diambil dan dimakan habis oleh anak-anak. Don't give up, oh no.
kita semua berkumpul di tenda Santo Arnoldus ini untuk merayakan pesta dari seorang pendiri, bapa, dan pemimpin dari ketiga kongregasi misi SPD, SSPS, dan SSPS AP. Tetapi juga beliau adalah milik gereja. Oleh karena itu kita semua hadir di sini. Dan di hadapan kita terpampang sepenggal, baru sepenggal saja, untayan doa yang merupakan semangat yang dasar yang telah menjiwai Bapak Arnoldus dalam melaksanakan karya-karya besar bagi ketiga kongregasi misi ini, tetapi juga bagi karya-karya lainnya yang dijalani. Dan kita semua mendapat pesan dari beliau pada hari ini yang mengalir dari penggalan doanya yang menjiwainya, yakni di hadapan terang sabda Allah dan roh pemberi hidup, agar kita pergi kemana saja untuk membawa terang itu. Kata-kata yang menantang dari Monsinyur, yaitu apa kekasan kerasulan SPD di keuskupan ini, maka kedua provinsial dan anggota dewannya mulai memikirkan dan merasa digerakkan dengan sungguh-sungguh oleh kata-kata tersebut, sehingga dalam beberapa pertemuan akhirnya melahirkan apa yang kita buka pada hari ini, yaitu Bible Center Santo Arnoldus SSPS SPD Ruteng yang berkedudukan di sini. Karena kekasan dari Serikat Sabda Allah justru karena namanya itu, yaitu Sabda Allah. Sehingga kata-kata yang disampaikan oleh Monsinyur dalam khotbah pada hari ini harusnya menjadi kata-kata kita setiap hari supaya benar-benar dapat dilaksanakan. Dan untuk membuat lembaga ini hidup, lembaga ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan orang-orang atau manusia yang ada di belakang lembaga tersebut. Dan oleh karena itu, kedua provinsial dan dewan ini sudah memilih dan mengangkat Pater Yosef Masentoro dan undang untuk berdiri sebagai direktur lembaga Bible Center ini, dan Suster Herlina yang bersama sebagai wakil direktur untuk lembaga ini. Kita harapkan supaya lembaga ini benar-benar dapat berjalan di tahun-tahun mendatang, dan juga bantuan dari kita semua dengan keterlibatan yang aktif untuk segala program, segala rencana yang dikeluarkan oleh lembaga ini. Saya ucapkan provisian untuk langkah yang begitu strategis yang diambil oleh kongregasi Serikat Sabda Allah dan SSPS hari ini, dengan dimulainya karya pewartaan gereja, khususnya melalui bagaimana menekuni, bagaimana mewartakan firman sebagai terang. Terima kasih untuk kemauan baik, untuk keputusan yang sangat berani dan strategis ini. Saya kira saya sudah tuangkan dalam renungan tadi. Kemudian yang kedua, memang mimpi saya, kenapa saya dorong ini, agar seluruh pastoral kitab suci di keuskupan ini nanti betul keluar dari dapur ini, sehingga segala macam ya infrastrukturnya nanti ya, mau butuh tenaga dan lain-lain, kita siap mendukung ya. Jadi singkat kata, ini bukan hanya untuk SPD, SSPS, ini untuk gereja lokal ya. Sabda ilahi, amin. Semoga Allah meneguhkan iman saudara-saudari dalam mewartakan sabda Allah di tengah dunia. Amin.
semoga Allah mendorong saudara-saudari supaya mengamalkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan dikuduskan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi Kudus telah selesai. Kita pergi, kita sekalian dikutus. Celebrar